Kalau kita melihat sebuah spesifikasi pada printer, kita akan melihat sebuah istilah dalam satuan kecepatan printer, yaitu page per minute ataupun ppm, dan juga IPM ataupun image per minute. Ada yang tertulis up to 30 ppm, ada yang tertulis up to 10 IPM, ada juga yang tertulis up to 7 IPM, dan berbagai angka yang lain. Namun, yang aku maksud di sini adalah printer yang digunakan untuk mencetak file dengan kebutuhan Office pada umumnya, yaitu printer laser dan juga printer inkjet. Nah, setiap seri printer inkjet bisa saja memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Aku sendiri sebenarnya lebih suka jika keterangan speed printer itu hanya ada satu standar, bukan semacam double standar seperti yang ada sekarang, baik IPM maupun ppm. Namun ppm cenderung memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan IPM, sehingga untuk dijadikan bahasa marketing terasa lebih wah dan lebih menarik karena angkanya lebih tinggi dari IPM. Oleh karena itu, kebanyakan prinsipal printer masih menggunakan ppm pada keterangan spesifikasi printer, kemudian dilengkapi dengan data IPM-nya juga. Setauku hanya Canon yang mulai konsisten menggunakan IPM pada speed printer inkjetnya. Namun pada printer laser dan kopiernya masih menyebutkan ppm. ppm atau page per minute adalah satuan kecepatan pada printer yang didapat dengan menggunakan file pada settingan kertas berukuran A4 yang berisi file yang terdiri atas kombinasi beberapa paragraf, sedikit gambar, dan logo pada printer inkjet maupun laser. Mirip dengan kalau kita akan membuat surat undangan resmi di kalangan institusi pemerintah maupun swasta, atau semacam undangan surat edaran resmi kelurahan untuk warganya. Mode pencetakannya adalah draft mode, jadi jangan heran kalau Anda ngeprint dengan mode standar atau normal. Kecepatan cetak printer yang tercantum di spesifikasi printer pada brosur, website, maupun kemasan printer tidak akan tercapai. Jadi, yang biasanya terpasang di box printer, brosur, maupun spesifikasi printer yang menerangkan kecepatan maksimal printer yang ditunjukkan dengan ppm adalah mode print dengan draft atau dengan file teks hitam putih, dan biasanya ditambah juga dengan keterangan print speed monochrome-nya berapa dan print speed color-nya berapa dalam ppm. Sedangkan IPM atau image per minute adalah sebuah standar untuk pengukuran secara universal pada print speed atau kecepatan printer yang menggunakan 3 jenis pencetakan yang distandarisasi pada dokumen teks untuk mengukur kecepatan cetak sebuah printer. Meskipun menggunakan istilah image, namun ukuran ini tidak berlaku untuk kecepatan mencetak selembar foto yang diukur dalam hitungan detik. IPM menghitung kecepatan cetak halaman A4 berukuran 8,3 x 11,7 inci. Dicetak dalam waktu 1 menit mengikuti standar ISO 24734. Pada standar ISO ini, rangkaian pengujian yang dilakukan untuk mengukur kinerja kecepatan cetak printer laser dan inkjet, file pengujiannya terdiri dari 3 macam, yaitu 4 halaman file pengujian yang masing-masing satu dari Adobe Reader atau PDF, satu dari Microsoft Word atau dokumen, dan satu dari Microsoft Excel atau XLX. Pengujian ini mencakup pekerjaan pencetakan pendek, sedang, dan panjang, serta 3 mode pengaturan waktu yang berbeda berdasarkan urutan yang merupakan awal dan akhir percetakan secara kontinu. Setiap dokumen yang dicetak berisi gambar foto, berikut logo, diagram, dan sedikit grafis, tapi lebih ditunjukkan pada pencetakan dokumen teks. Jadi, apa bedanya ppm dan IPM?
Nah, perbedaan utamanya sebenarnya ada di 3 hal, yaitu yang pertama standar isi halaman file yang dicetak untuk mengukur kecepatan printer tersebut. Yang kedua, keakuratan kecepatan cetak dengan praktek yang dilakukan ketika proses mencetak. Yang ketiga, mode print yang digunakan ketika melakukan pengujian. Nah, biasanya pabrikan printer maupun prinsipal printer mengikuti standar ISO untuk mengukur kecepatan printer. Pada PPM, umumnya kecepatan cetak yang dipasang di spesifikasi printer didapat dengan mode draft, sehingga angkanya terlihat cukup tinggi. Sedangkan jika data yang dipasang dengan IPM, maka kecepatan cetak atau mode cetak yang digunakan adalah dengan mode normal. Meskipun ada juga yang akan memasang pada spesifikasinya menggunakan mode draft. Jadi cek kembali data yang terpasang pada spesifikasi printer tersebut. Namun jika menggunakan acuan IPM, kemungkinan besar secara praktek kecepatan cetak yang kita dapat akan lebih mendekati atau sesuai dengan kecepatan printer yang tercantum pada spesifikasi printer yang menggunakan standar IPM dibandingkan dengan yang menggunakan standar PPM. File yang digunakan untuk melakukan uji coba kecepatan dengan PPM dari masing-masing prinsipal printer kemungkinan besar berbeda-beda, tergantung kebijakan merek atau kebijakan masing-masing dari setiap merek printer tersebut. Dari Canon bisa beda, dari Brother bisa beda, dari Epson bisa beda, dari HP juga kemungkinan bisa beda, atau mungkin ada yang sama, cuman secara umum komposisinya jika menggunakan PPM akan sama. Namun jika menggunakan IPM, mereka akan mengikuti standar ISO internasional, yaitu ISO IEC 24734, sehingga patokan pengujiannya akan sama karena menggunakan file dari acuan yang sama. Jadi jangan terlalu percaya pada printer yang mempromosikan kecepatan cetak yang tinggi menggunakan PPM tanpa kita melihat catatan ataupun tanda kutip pada data spesifikasi printer tersebut, khususnya untuk produk printer inkjet di level entry level dan juga di middle level. Tapi juga jangan komplain ya pada yang jual printer, karena misalnya ketika waktu kita ngeprint kok kecepatannya beda jauh dengan yang dicantumkan di brosur website maupun kemasannya tanpa kita melihat detail catatan spesifikasinya, karena PPM dan IPM akan berbeda pada prakteknya. Jika teman-teman carinya yang mendekati dengan praktek kita sehari-hari, mungkin IPM akan lebih akurat dan lebih mendekati kecepatan cetak pada kenyataan atau fakta di setiap hari kita melakukan cetak. Nah, itu aja sih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.